Selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Ilham God part ketiga. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya sudah ada di deskripsi. Dan sudah kami buatkan playlist di channel ini. Sebelumnya Ilham mendapatkan notifikasi bahwa jalur ke dunia lain sudah dibuka kembali. Ia bertanya ke Erta, apa maksudnya semua ini? Erta memberitahu bahwa sebagian manusia akan dikirimkan ke dunia lain untuk mendapatkan SP lebih mudah di sana. Ilham tidak terima jika ia ditinggal lagi di bumi. Wow, tenanglah, kau juga sudah biasa kan jika tinggal sendirian, kata Erta. Erta juga memberitahu bahwa jika para manusia pergi ke dunia lain, mereka tidak akan lagi mempelajari mana. Namun Ilham juga bisa pergi ke dunia lain yang bernama Underworld jika Ilham sudah menjadi Greeting Being. Bukan hanya dunia lain saja, Ilham juga bisa pergi ke surga untuk menemui Lita. Erta sadar bahwa Ilham dan Lita mungkin memiliki hubungan. Jadi dirinya mungkin dipermainkan Lita untuk membantu Ilham di bumi sebagai utusan cintanya. Ilham juga bertanya berapa lama ia berlatih untuk menjadi Greeting Being. Mungkin kau akan membutuhkan 1000 tahun lagi, kata Erta sambil marah. Baiklah, mungkin sekarang aku sudah punya tujuan hidup, kata Ilham. Sementara itu, di berbagai negara sudah menerapkan keadaan darurat militer, termasuk Korea. Banyak kantor dan pabrik sudah dihentikan. Maka dari itu, Ilham mengusulkan kedua orang tuanya untuk pergi ke Underworld atau dunia lain, karena di sana sangat aman daripada di bumi. Orang tua Ilham paham dengan situasi saat ini. Mereka setuju atas saran yang diberikan Ilham. Wahai Ilham anakku, jangan menyerah. Berusahalah sampai nafas terakhirmu, kata ayahnya sebelum menghilang. Yang membuat Ilham dan ibunya kaget bahwa ayahnya bisa menghilang dengan cepat. Sebelum ibunya menyusul, ibunya tahu bahwa Ilhamlah seorang yang mengenakan topeng yang banyak membantai monster. Ilham mengingat bahwa skill unik ibunya sangat kuat terhadap Ilham. Jadi ibunya bisa tahu apa yang dilakukan Ilham saat ini. Ibunya juga berpesan bahwa agar selalu fokus dan waspada terhadap orang lain, karena orang yang mencurigakan akan lebih berbahaya daripada monster. Setelah itu ibunya pergi dari pandangan Ilham menuju dunia lain atau Underworld. Hede, saatnya menjadi anak mandiri, kata Ilham. Memang saat ini kedua orang tua Ilham sudah pergi ke dunia lain dan dirinya masih belum bisa ke sana. Namun Ilham masih punya banyak pekerjaan yang ia akan lakukan di bumi. Erta juga berpamitan ke Ilham bahwa dia akan ke langit untuk mengambil bayaran setelah menjaga Ilham. Saat ini Ilham sudah banyak membeli peralatan blacksmith. Ia merubah rumahnya menjadi tempat menempa senjata. Semua barang sudah disiapkan Ilham. Namun Ilham masih bingung untuk mengolah semua barang ini karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian Erta datang kembali dan menyarankan Ilham untuk menggunakan magic. Penampilan Erta saat ini berbeda dari sebelumnya. Ia berubah menjadi besar, yang membuat Ilham terkejut melihat Erta. Erta meminta Ilham untuk mengulurkan tangannya, karena Erta akan memberikan sesuatu ke Ilham. Ilham melihat notifikasi yang muncul bahwa dirinya sudah menyelesaikan quest. Stat Ilham juga naik dan ia mendapatkan skill tambahan, yaitu Eternal Flame. Eternal Flame ini adalah api abadi yang tidak bisa padam dan semakin lama akan semakin panas. Ilham sangat senang karena saat ini dia membutuhkan api ini untuk membuat senjata. Erta juga memberitahu bahwa api ini adalah hadiah dari Lita dari langit untuk membantu Ilham di bumi. Ya, walaupun Erta sedikit kesal karena mereka membuat dirinya seakan menjadi kurir pengantar barang. Erta juga memberitahu bahwa Ilham juga mendapatkan quest dari langit, bahwa misi Ilham saat ini adalah membuat dungeon di bumi. Sebelumnya Ilham menolak tawaran tersebut karena dirinya tidak tahu caranya bagaimana. Lebih baik bikin mie instan saja ya, kata Ilham. Karena quest ini tidak bisa dibatalkan, maka Ilham harus menyelesaikannya.
Akan tetapi Ilham marah ke Erta karena kenapa harus dirinya yang membuat dungeon. Karena itu sangat merepotkan bagi Ilham. Erta juga beralasan bahwa di saat dewa menghentikan waktu, semua makhluk hidup di bumi terpengaruh oleh kekuatannya, sehingga hewan yang dulunya normal menjadi ganas dan berubah menjadi monster. Untuk saat ini Erta paham dengan kemampuan Ilham, bahwa skillnya yang ia latih selama 1000 tahun sudah setingkat dengan dewa, bahkan melebihi malaikat. Maka dari itu dewa menugaskan misi ini ke Ilham untuk membuat dungeon di bumi. Ilham juga akan diberikan bayaran setelah menyelesaikan misi, jadi tidak ada kerugian di sini. Namun Ilham bertanya ke Erta, jika dia mager untuk melakukan hal tersebut, apakah akan berdampak ke bumi? Erta juga memberitahu bahwa jika Ilham tidak melakukan apapun, maka bumi akan dipenuhi oleh monster yang berkeliaran. Jadi umat manusia akan cepat punah jika dibiarkan saja. Maka dari itu Ilham harus membuat dungeon untuk menyelamatkan bumi. Setelah itu Erta memberikan banyak batu magic stone sebagai material untuk menempa. Batu ini terdiri dari batu Harkanum, Petsinum, dan cairan El Hazra. 3 item tersebut sering digunakan oleh seorang Greeting Wind, dan benda tersebut tidak ada di bumi. Erta juga meminjamkan semua alat blacksmith ke Ilham untuk mulai menempa. Ilham diberikan blueprint untuk membuat kubus yang bernama Trap of Destruction. Erta juga memberitahu bahwa pembuatan ini sangat sulit dan menguras mana. Tentunya bagi Ilham pasti akan mudah. Jadi siapkan hadiahnya jika selesai, kata Ilham. Setelah itu Ilham memulai pekerjaannya untuk membuat kubus dungeon. Ilham banyak membakar magic stone ke dalam api untuk meningkatkan daya panas. Erta tahu bakat Ilham dalam blacksmith sangat luar biasa. Jika Ilham waktu dulu merubah job pertamanya ke blacksmith, maka Ilham pasti akan bisa membunuh para dewa dengan senjata yang dibuat Ilham saat ini. Beberapa saat kemudian Ilham sudah membuat bentuk dasar dari kubus dungeon, dan setelah itu masuk ke tahap pengukiran. Proses ini sangat sulit dan membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Erta saat ini merasakan apa yang Lita rasakan dulu di saat melihat Ilham bekerja keras. Beberapa saat kemudian Ilham sudah menyelesaikan kubus dungeon ini, yang membuat level blacksmith Ilham naik sampai maksimal, serta ia mendapatkan titel Creator of Legend. Memang skill Ilham sangat luar biasa dalam membuat sesuatu. Ia bisa menyelesaikan kubus ini dalam 5 jam saja, yang membuat Erta tidak percaya dan seakan Ilham tidak mengikuti blueprint yang diberikan Erta. Jadi Ilham memberikan kubus tersebut ke Erta untuk mengecek bahwa sudah selesai. Ya, Erta mengakui kemampuan Ilham yang bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Setelah itu Erta memanggil teman malaikatnya untuk turun ke bumi. Mereka semua tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa membuat kubus dungeon dengan keakuratan yang tinggi. Erta menyuruh Ilham untuk memulai mana craft ke kubus dungeon ini. Ia dibantu para malaikat untuk memberikan energi mana ke Ilham. Ilham menyerap energi yang besar tersebut ke tubuhnya. Memang kekuatannya sangat besar, akan tetapi Ilham masih bisa bertahan untuk menahannya. Para malaikat takjub melihat Ilham yang sangat kuat menahan energi ini. Bahkan energi ini mereka bisa terserap ke dalam Ilham jika mereka tidak fokus. Beberapa saat kemudian Ilham sudah menyelesaikan mana craft ke kubus dungeon ini. Para malaikat tidak percaya bahwa Ilham bisa menyelesaikan dengan 1 kali percobaan. Harusnya 10 kali percobaan baru selesai. Kemampuan Ilham sangat ini sungguh di luar nalar. Pujian banyak diterima Ilham saat itu karena manusia biasa bisa bertahan dari energi mana yang besar, serta bisa membuat dungeon dengan 1 kali percobaan. Setelah itu Erta mengajak Ilham untuk membuka dungeon buatannya di suatu tempat. Kondisi bumi saat ini memang sudah hancur di berbagai tempat. Banyak para warga yang mengungsi ke dunia lain atau underworld karena di sana aman dari monster. Ilham saat ini dibawa terbang menuju lokasi yang sudah ditentukan. Setelah sampai, Erta mulai membuka dungeon dengan skillnya. Banyak para binatang buas menuju ke sana dan mendekati dungeon yang sudah dibuka. Melihat kejadian ini, Ilham berpikir para dewa memiliki segalanya.
Namun dengan kuasanya, para dewa bisa membuat semua akan mati dan hidup lagi. Mereka bisa memindahkan manusia ke dalam dimensi lain. Walaupun begitu, kami sebagai manusia akan tetap dikendalikan dan dipermainkan oleh dewa. Dan kenyataan terpahit Ilham bahwa mereka meninggalkan dirinya selama 1000 tahun dengan alasan error saja. Jika tanpa ada Lita di sana, mungkin Ilham akan menjadi gila tanpa adanya teman di sana. Ilham saat ini berjuang keras untuk meningkatkan kemampuannya sampai tidak akan ada yang bisa mengendalikan dirinya demi kebebasan. Keesokannya Ilham menikmati waktu santainya bersama Erta. Ilham juga berpikir kenapa tidak membuat kubus dungeon lagi di saat para malaikat datang kemarin. Namun Erta memberitahu bahwa malaikat juga mempunyai batas energi mana. Maka dari itu mereka juga harus beristirahat. Ya, memang saat ini Ilham berharap Lita diturunkan kembali untuk membantunya. Karena saat ini Lita sedang sibuk untuk mengurusi sesuatu. Jadi dia tidak akan datang kemari untuk sementara waktu. Maka dari itu, untuk mengisi waktu luang, Ilham kembali bekerja di Blacksmith. Erta memberikan hadiah di misi sebelumnya. Ia memberikan skillnya ke arah kulit monster untuk memperbaiki kualitas pada kulit tersebut supaya lebih mudah ditempa. Setelah itu Ilham membuatkan sarung tangan dan sepatu dari kulit tersebut. Ilham juga berniat untuk membuatkan baju jirah dari kulit beruang. Sudah 1 hari Ilham masih bekerja tanpa istirahat. Ilham saat ini sudah menyelesaikan baju jirahnya dari kulit beruang. Jirah ini mendapatkan tingkatan unik. Jirah yang kuat saat ini sudah tercipta. Masih ada 1 lagi yang belum selesai, kata Ilham. Ilham menambahkan banyak tulang ke jirah ini supaya meniru landak. Erta juga bertanya ke Ilham kenapa dirinya membuat sesuatu senjata yang runcing. Namun Ilham mengatakan bahwa ini adalah impian dari semua para gamer. Ilham juga membuatkan pisau dan topeng yang baru dari tulang yang tersisa. Gimana, cocok tidak? Kata Ilham. Erta juga mengatakan bahwa di saat Ilham memakai topeng tersebut, hawa keberadaan Ilham semakin hilang. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara yang keras di tempat tersebut. Erta memberitahu bahwa mungkin ini ada pertarungan melawan monster. Setelah dicek, Erta tahu bahwa ada 1 monster yang tidak tertarik masuk ke dalam dungeon. Ilham juga akan pergi mengecek monster tersebut. Sebelum berangkat, dia harus memperbaiki tombaknya dengan palu yang ia bawa. Tindakan tersebut membuat tombak miliknya statnya meningkat karena diperbaiki sedikit saja. Wow, padahal cuma ku getok saja sudah naik statnya, kata Ilham. Setelah beres, Ilham pergi ke sana. Erta memberitahu Ilham supaya berhati-hati karena monster ini adalah seekor macan. Di tempat tersebut, tim militer juga sudah menyerang binatang buas ini. Namun semua serangan tersebut tidak akan mempan dan merekalah yang banyak terbantai di sana oleh serangan macan tersebut. Para pengguna kemampuan juga tidak sanggup melawan macan ini karena mereka tidak terbiasa melawan monster di bumi. Jadi Ilhamlah yang mulai bergerak untuk melawan macan tersebut. Ilham mulai memakai topengnya dan menuju ke arah binatang buas ini. Erta juga memberitahu bahwa macan ini lebih kuat daripada beruang yang Ilham lawan dulu. Tim militer juga menyerang dengan rudal mereka. Namun macan ini tidak terpengaruh olehnya. Memang ukurannya yang sangat besar, jadi rudal saja tidak akan mempan terhadap binatang buas ini. Sementara itu Ilham sudah mulai menyerang di atas. Ilham bisa menusuk macan ini di kepalanya. Serangan tersebut memberikan damage yang sangat fatal bagi macan tersebut. Akan tetapi macan ini bisa bertahan dari serangan Ilham. Ilham juga meminta semua pasukan militer untuk mundur jika mereka ingin selamat. Ilham mulai menolong mereka sebelum diserang macan yang sudah mengamuk. Ilham saat ini sudah berhadapan langsung dengan macan tersebut karena macan ini sudah bisa melihat hawa keberadaan Ilham. Selagi macan ini fokus ke Ilham, banyak pengguna kemampuan membantu Ilham dengan menyerang macan ini secara bersamaan. Setelah itu datang sambaran petir ke arah macan ini dengan dahsyat. Dialah Empress yang sudah tiba, yang tidak memakai topeng. Saat ini Ilham sudah berhadapan kembali melawan macan tersebut. Ilham menggunakan kemampuan landaknya untuk melukai macan ini dengan duri yang tajam. Sudah ku bilang kemampuan ini sangat berguna melawan macan, kata Ilham.
Setelah itu Ilham banyak menusuk ke arah macan ini dengan tombaknya. Ilham banyak memberikan serangan critical damage ke macan ini. Semua warga dan tentara membantu Ilham di saat macan ini mulai melemah. Erta memberitahu Ilham bahwa harus segera membunuh macan ini sebelum binatang ini berevolusi ke tingkatan ketiga. Setelah itu macan tersebut mulai bermutasi dan mengeluarkan bentuk yang aneh. Di saat itu Empress datang membantu Ilham. Karena perbedaan level yang besar saat ini, monster tersebut tidak bisa dibunuh dan terus bergenerasi. Empress mengatakan bahwa dia akan memberikan buff ke Ilham dengan sihir yang ia miliki. Setelah itu Empress turun dari helikopternya. Dia akan memberikan bantuan berupa buff ke Ilham. Dan buff ini akan memakan semua energi mana milik Empress. Maka dari itu kekuatan Empress akan habis demi meningkatkan kemampuan Ilham. Jadi jika Ilham mati di sini, maka dia akan mati juga. Bukan hanya mereka saja, melainkan semua orang yang ada di sini akan terbantai. Empress langsung memberikan buffnya ke Ilham sebelum bertarung kembali. Mantap sekali cok rasanya, kata Ilham. Kemampuan Ilham banyak meningkat dengan pesat, walau dalam beberapa menit saja. Erta juga terkejut melihat energi mana dari Empress yang diterima Ilham saat ini. Ilham langsung memberikan damage kritikal untuk menusuk macan ini dengan kekuatan tombaknya. Empress juga memberitahu bahwa jika tidak berhasil, maka militer akan mengirimkan banyak rudal di wilayah saat ini dan akan banyak menimbulkan korban jiwa di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Ilham bisa menembus kulit macan ini dengan serangan yang dahsyat dan membuat monster macan ini mati seketika. Dan setelah itu Ilham banyak menerima banyak XP dan levelnya naik sampai level 28. Memang level macan ini berada di level 83. Sangat jauh perbedaannya. Jika tanpa bantuan Empress, mungkin Ilham tidak akan bisa mengalahkan macan ini. Empress bertanya ke Ilham, apakah macannya sudah mati? Memang saat ini Ilham dan Empress tidak melakukan party, jadi semua XP diambil oleh Ilham sendiri. Banyak para warga yang memuji keberhasilan Ilham yang sudah mengalahkan monster macan di tempat tersebut. Akan tetapi Ilham tidak peduli semua pujian yang ia terima, karena Ilham merasa kesal karena kulit macan ini sudah hancur dan tidak bisa untuk membuat armor lagi. Beberapa saat kemudian semua orang meminta pembagian monster macan ini setelah dibunuh. Di saat itu Ilham datang di sana. Kemampuan menguliti Ilham sangat tinggi, jadi dia bernegosiasi dengan Empress soal pembagiannya. Empress mengatakan bahwa Ilham akan mendapatkan 60% dan Empress 20%, serta orang ikut membantu 20%. Baiklah, jika tidak ada yang keberatan, maka aku akan mengambil mana stun saja di mayat ini, kata Ilham. Namun ada sebagian warga yang tidak terima jika Ilham mengambil mana stun saja. Ternyata ada orang yang mengeluh ya. Baiklah, akan kukembalikan ke tempatnya, kata Ilham. Ilham juga mengingat pesan dari ibunya. Jika perkataan tidak menyelesaikan masalah, maka tindakan akan menyelesaikan masalah tersebut. Ilham mengembalikan mana stun tersebut ke dalam mayat macan dan menyuruh mereka mengambil sendiri. Dan Ilham mulai mengancam mereka semua. Jika Ilham meminta pembagian 60% tidak sesuai, maka nyawa mereka akan melayang. Semua orang juga pada takut untuk menentang perkataan Ilham kembali. Maka dari itu, mereka membiarkan Ilham untuk mengambil mana stun saja, dan sisanya akan dibagi rata. Empress juga menambahkan jika Ilham mau membantunya untuk memotong mayat macan ini, maka dirinya bisa mendapatkan kulitnya. Tentu saja akan kulakukan, kata Ilham. Setelah semua beres, Ilham juga bingung untuk membawa semua kulit macan ini. Ia mengira Empress adalah seorang yang kaya raya. Dia datang juga menggunakan helikopter. Sementara itu datang beberapa orang yang menemui Ilham. Mereka juga meminta tambahan pembagian dari kulit macan tersebut. Hei, kalian mau mati ya? Kata Ilham. Namun Ilham memberikan penawaran bagi mereka jika dia membantu untuk memotong kulit macan ini, maka mereka harus membaginya ke Ilham. Ya, walaupun mereka protes, tapi disetujui juga. Karena yang mempunyai skill menguliti adalah Ilham seorang. Sebelum pulang, Ilham dihentikan Empress. Empress tahu bahwa skill Ilham sangat unik. Jika dia tidak fokus, maka Ilham bisa menghilang. Empress berniat mengajak Ilham untuk membuat party dengannya. Akan tetapi Ilham menolak tawaran tersebut. Empress juga akan berniat akan menetap di bumi
dan tidak akan pergi dari sini, sama seperti Ilham. Jadi suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Empress memberikan kartu namanya ke Ilham dan pergi dari sana. Di sini nama Empress terungkap bahwa dia bernama Mirai. Tak kusangka dia tidak keras kepala ya. Namun aku tidak akan pernah menghubungi dia, kata Ilham. Dan akhirnya Ilham kembali pulang setelah banyak looting di tempat tersebut. Keesokannya Ilham mulai membuat kubus dungeon lagi bersama Erta. Erta juga bingung terhadap bumi saat ini karena sering muncul monster kelas atas, padahal bumi masih tahap awal bencana besar. Sudah ku bilang, tanyakan kepada dewa yang mengutusmu kemari, kata Ilham. Namun Erta tidak mau mengatakan masalah ini ke dewa, karena dirinya makhluk kelas atas pasti akan tercoreng jika bertanya demikian. Di pikiran Erta saat ini, Ilham masih santai dan jarang melawan monster. Bumi saat ini sudah hampir dikuasai monster kelas atas. Mereka yang pergi ke dunia lain juga sudah banyak menyelesaikan quest yang mudah. Namun tingkatan evolusi di bumi semakin cepat dibandingkan di dunia. Hanya Korea saja yang monsternya cepat berevolusi jika dibandingkan dengan negara lain. Ilham tahu masalahnya pada kubus dungeon ini. Karena monster cepat berevolusi, pasti mereka masuk ke metode mengamuk. Dan itulah pemicunya, mereka jadi cepat berevolusi. Erta juga mengatakan bahwa di dunia lain para monster yang berada di dungeon berevolusi setelah meningkatkan kewaspadaan mereka dan berkembang biak di dalam sana. Dan ada sebagian para monster yang saling memakan monster lainnya dan menjadikan mereka berevolusi dengan sangat cepat. Situasi ini sangat jarang terjadi di dalam dungeon. Jika mereka tidak dikurung, mereka pasti akan memakan manusia dan berevolusi dengan memakannya. Maka dari itu, Ilham ditugaskan untuk membuatkan dungeon sebanyak mungkin agar manusia bisa memburu mereka di dalam dungeon daripada mereka yang diburu di luar dungeon. Ilham juga membuat senjata dan armor setelah membuat kubus dungeon karena ia sangat senang mendapatkan pengalaman baru. Erta juga memberikan semangat ke Ilham agar cepat bertambah kuat dengan kemampuannya. Setiap malam malaikat turun ke bumi untuk menemui Ilham. Mereka kembali membantu Ilham untuk menyelesaikan kubus dungeon dengan mana craft. Dan setelah itu mereka pergi untuk membuka dungeon yang baru di suatu tempat. Tugas Ilham saat ini memang sangat penting bagi umat manusia di bumi, karena dirinya yang bisa membuat dungeon di muka bumi. Dan setelah itu manhwa Ilham God bersambung di sini. Kita lanjutkan di bulan depan, karena manhwa ini sudah mentok. Jadi jangan lupa untuk dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.